bukan masalah rujuk, tapi lebih pada ini keputusan yang diambil dengan keadaan yang tenang, tidak tergesa-gesa gitu. Kalau judulnya sama, ya kan, judulnya sama, yaitu gitu, Nama Indara Rusli dan Lady Nayawan seperti dipertemukan oleh nasib yang sama, yakni sama-sama diselingkuhi oleh suaminya. Tidak mudah melewati hari-hari yang berat itu. Rasa sedih, seduh, sedan pastilah mereka rasakan. Tidak hanya diikat oleh perhara yang serupa, tapi mereka juga menempuh jalan yang sama dalam menghadapi perilaku serong dari suami mereka masing-masing. Setidaknya ada 5 kesamaan antara Inara dan Lady Nayawan menghadapi skandal perselingkuhan suami masing-masing. Penasaran apa sajakah itu? Saksikan selengkapnya hanya di Cumicam In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumicam In-Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Terungkapnya skandal perselingkuhan yang dilakukan Syahnaz Sadiqah dan Randy Kiernet bagai petir di siang bolong, mengejutkan sekaligus menggemparkan. Dan membicarakan skandal perselingkuhan yang dilakukan Syahnaz dan Randy, ada satu nama yang tidak bisa dilewatkan begitu saja, mengingat perannya dan keberadaannya yang tidak bisa dikesampingkan sebagai penentu jalannya cerita, yakni Lady Nayawan yang merupakan istri Randy. Keberanian Lady Nayawan membongkar skandal perselingkuhan yang dilakukan suaminya dengan Syahnaz menuai banyak pujian. Rasa sakit yang tak terperikan tentu saja ibu 3 anak itu ia rasakan. Tapi seperti tidak ada pilihan lain selain harus membeberkan kelakuan suaminya yang kelewat batas. Melalui unggahannya di media sosial pribadinya, Lady Nayawan membongkar skandal isu perselingkuhan yang dilakukan Randy dengan Syahnaz yang sebelumnya tertutup rapat. Keberanian Lady Nayawan membongkar isu perselingkuhan suaminya mengingatkan halayak pada sosok Indara Rusli. Seperti diketahui, Indara Rusli terlebih dulu membeberkan aib suaminya di media sosial sebelum diikuti oleh Lady Nayawan. Itulah kesamaan Inara dan Lady yang berani membongkar perilaku suaminya yang tega mengkhianati cintanya. Panas sih ya, awalnya ya panas gitu, aku Pucet. marah. Marah kan ke Reninya kayak... Kamu langsung bangunin dia? Langsung bangunin. Aku Oke. langsung bangunin. Oke. Oh ternyata bener ya, aku bilang. Tapi aku pegang handphonenya sambil gemeteran. Kalau judulnya sama, ya kan, judulnya sama, yaitu gitu, cuman kalau misalkan nasib kayaknya nggak bisa disamain ya, maksudnya nasib orang, nggak tahu ya, maksudnya kalau aku di ininya kan diselingnya sama itu ya, itu sama cewek itu, ya dia bukan siapa-siapa ya kan. Ya aku support dia, apapun keputusan dia, dia yang lebih tahu lah apa yang terbaik buat rumah tangga dia. Kan yang tahu rumah tangga itu ya internal mereka berdua gitu. Dia nggak berani juga untuk apa ya, ngasih saran yang gimana gitu, nggak mau melangkahi mereka berdua lah. Kamu seneng nggak punya temen aku? Ini terhibur banget kan? Ini woman support woman-nya beneran, Iya. positif, treatment Iya. bareng, Iya. cantik diri bareng. Iya dong. Brainstorming yang positif-positif. Iya. Perlu ada keberanian untuk mengambil sebuah tindakan besar. Dan itulah yang dilakukan Indara Rusli dan Lady Nayawan saat mengungkap isu perselingkuhan yang dilakukan suaminya. Tidak butuh waktu lama bagi Indara dan Lady tampil di publik dan membeberkan perilaku pengkhianatan suaminya yang telah berselingkuh. Dengan segala konsekuensinya, baik Indara maupun Lady memilih membeberkan pasangannya yang telah main serong. Tidak hanya membeberkan aib suaminya, Indara bahkan sudah menggugat cerai suaminya, Virgon. Seperti digerakkan oleh naluri yang sama sebagai wanita yang disakiti, langkah menuju perpisahan itu pun sudah terucap jelas dan tegas dari mulut Lady.
Ketegasan sikap Lady dan Inara dalam mengambil keputusan sekaligus memberi pelajaran untuk suami mereka menunjukkan bahwa baik Inara maupun Lady sama-sama menganggap perselingkuhan adalah kejahatan terbesar dalam kehidupan rumah tangga. Ya sebenarnya kan kita kan udah lihat, kita teliti dulu tuh berkas-berkasnya, terus apa-apa aja syarat-syarat untuk mengajukan. Nah itu lagi dalam tahap kita verifikasi semua, divalidasi dulu bukti-buktinya supaya nanti nggak salah-salah. Nah tapi juga di tengah-tengah ini kan kita lihat apakah memang ada masih peluang untuk rujuk atau enggak, kita lihat lagi sembari berjalan gitu. Bukan masalah rujuk tapi lebih pada ini keputusan yang diambil dengan keadaan yang tenang, tidak tergesa-gesa gitu. Itu sih sebenarnya. Jadi saya lebih kasih gambaran gitu ke depannya. Kalau nanti diambil ini, akibatnya ini gitu. Jadi pelan-pelan terus tenang. Kalau dalam waktu dekat pastinya ini kan bukti-bukti udah disetor semua sama Lady dari bukti dugaan. Saya ngomongin dugaan lah ya. Dugaan perselingkuhan yang di-spill, video A, B, C, D, E, itu juga begitu kita pelajari, lalu kita nanti verifikasi mana aja yang berpotensi untuk dilakukan upaya hukum, baik upaya hukum perdata atau pidana kita lihat. Tapi balik lagi, semua itu kita pikirkan matang-matang, jangan sampai tergesa-gesa. Jadi dalam langkah dekat ini kita masih mencari semuanya biar pas. Harusnya Ina itu punya kalkulator. Ada kalkulasinya. Eva membuat kesalahan segini, ini. Lu masa lu agama aja udah dikorbanin Virgon untuk lu. Lu masih bisa ngomong apa? Karya lagu tercipta buat lu. Sebagai bukti sedunia tahu. Kok lu gak tahu terima kasih sih? Semuanya kan masih proses ya. Belum bisa jawab apa-apa sejujurnya. Tolong doanya aja, mohon doanya aja supaya prosesnya bisa baik-baik. Dia nggak mau jawab. Tadi dia ngomong dengan saya juga, dia nggak mau jawab. Dia juga belum siap. Sejujurnya kenapa dia menghubungin saya, dan di podcast itu juga kalian bisa lihat ya sebenarnya Lady-nya juga ngomongnya itu juga tidak selancar tamu-tamu podcast saya yang lain ya, karena ada banyak gejolak dalam diri dia. Nggak segampang itu untuk berbicara, untuk ngomong, pasti penuh keberanian yang luar biasa banget. Untuk hari ini aku ingin membacakan surat laporan polisi dengan terlapor Virgon Teguh Putra dan saudari TA. Laporan polisi ini dilakukan atau diberikan Mbak Inara terkait dengan surat pernyataan yang pernah dibuat oleh Virgon, di mana dalam surat pernyataan itu ada 4. Satu, kalau Virgon mengulangi perbuatannya, maka Virgon akan menceraikan Mbak Inara, dan dia sudah lakukan di pengadilan agama. Yang kedua, kalau Virgon juga mengulangi perbuatannya, dia bersedia dilaporkan, diproses hukum karena melanggar pasal 284 perzinaan. Itu dalam surat pernyataannya, dan kita sudah melakukannya. Mbak Inara sudah melakukannya. Saya mengkonfirmasi dan mengecek, memang betul adanya laporan di sini. Tapi sampai sejauh ini klien kami belum menerima panggilan. Juga kita fokus terhadap laporan-laporan yang sedang berjalan, termasuk ada laporan yang kemarin mungkin ada pelapor juga yang kita dapat informasi juga klien kami juga katanya dilaporkan, tapi kami belum mengkonfirmasi dan mengecek untuk yang itu. Tapi yang sekarang memang ada benar laporannya di Direktorat Kriminal Umum. Makanya saya mau laporan nih sore ini kepada klien kami dan juga kepada manajemen. Bagi seorang ibu, anak ialah segalanya. Tidak terkecuali bagi Inara Rusli dan Lady Nayoan. Apapun yang terjadi, bahkan sekalipun itu hal terburuk, maka anak ialah segalanya, prioritas utamanya.
Bagi Lady sendiri, meski belum resmi mengajukan gugatan cerai, gelagat untuk menjalani hidup sebagai single mother sudah mulai tercium. Jika nantinya hal itu benar adanya, maka itulah kesamaan antara Lady dan Inara di antara banyak kesamaannya lainnya. Karena kan kita punya anak ya, jadi kesehatan mental anak yang dijaga. Puji Tuhan sih udah lebih baik. Nggak ngerti lah, anak aku masih kecil. Setelah walaupun udah besar kan juga aku nggak ngasih dia main gadget, jadi dia nggak tahu keadaannya sebenarnya seperti apa. Positif gitu, jadi menanggapi apapun. Nggak ada yang perlu dikomentarin. Kan emang bukan urusan aku. Iya, mereka senang kalau dedinya ada kesempatan untuk video call atau lagi main ke rumah. Ya kalaupun lagi nggak bisa ya udah. Kesamaan lainnya antara Inara dan Lady dalam menghadapi permasalahan rumah tangganya yang sama-sama diselingkuhi oleh suaminya ialah saat keduanya sama-sama cepat bangkit dari keterpurukan. Seperti tidak mau berlarut-larut dalam kesedihan, baik Inara maupun Lady mampu memperlihatkan kepada halayak jika dirinya sanggup berdiri tegak dan akan terus melangkah meski menahan luka di pundaknya. Nah, aku tuh simbol maksudnya untuk mereka gitu bisa tetap bangkit gitu, berdiri gitu, walaupun disakitin, walaupun ditinggalin gitu. Lebih ke circle aja sih, ketemu ibaratnya circle yang tepat dengan keluarga besar Athena, ketemu Inara, ketemu Dr. Richard yang positif, jadi ya itu yang bikin lebih lebih positif gitu, jadi menanggapi apapun. Ya sebenarnya lebih ke hal-hal positif aja sih, kan baik juga kalau misalnya kita share hal-hal yang positif, jadi balik kitanya kan juga positif. Kalau orang katakanlah memang mengatakan apa adanya, begitu ditanya, apakah kamu yang nyolong kue bolu ini gitu, jawabannya adalah ya saya nyolong, saya minta maaf gitu, misalnya gitu. Tapi ini kan enggak, Red untuk kasus apa gitu, saya hanya mau fokus pada keluarga, kesana kemari tidak bisa menjawab secara langsung. Ketika masih tinggal serumah nggak bisa ditanya kayak gitu, nggak bisa dijawab, kan itu kan sederhana, tinggal jawab ya serumah atau enggak rumah, artinya masih ada yang ditutupi di situ. Jadi 3 hal ini sebetulnya sangat terlihat bahwa memang ada sesuatu terjadi gitu loh. Keputusan Inara menggugat cerai Virgon yang kini perceraiannya sedang berproses di pengadilan menandakan jika dirinya siap hidup mandiri. Dan langkah yang sama sepertinya juga akan ditempuh Lady Nayawan. Meski belum secara resmi menggugat cerai suaminya Randy, tetapi dari berbagai kesempatan, ibu 3 anak itu kerap tampil di berbagai podcast dan acara televisi. Mungkin saja gugatan cerai sepertinya hanya tinggal menunggu waktu. Dan dari situ semakin terlihat jelas jika Lady sanggup hidup mandiri meski sendiri. Dan dari 2 wanita hebat ini, kita dapat mengambil pelajaran berarti. Paling udah pasti aku mau terima kasih sama Dr. Richard, sama keluarga besar Athena Group, karena udah pasti sangat membantu aku di situasi aku yang saat ini. Jadi benar-benar terima kasih banyak buat dokter mau percaya sama aku, bisa kasih aku harapan, yakinin aku gitu kalau aku pasti bisa jalan ke depannya lebih kuat, lebih baik buat anak-anak aku. Oke, siap. Sebenarnya beliau nggak pernah minta tolong dengan saya sih sejujurnya, ya, tapi saya ngelihat kasihan beliaunya juga, jadi saya menawarkan bantuan untuk bantuin dia juga, dan puji Tuhan bantuan saya diterima. Dia orangnya baik banget, sampai saya kasih bantuan dia bilang aku nggak mau dong, kalau nggak kerja aku nggak mau dong, aku maunya kerja, dia bilang. Dan akhirnya kita saya dan Athena Group coba kasih dia kerjaan lah, ya endorse atau apa kayak gitu, punya yang pastinya untuk membantu dia dan keuangan dia juga ya. Dan juga saya ada bantuin beberapa strategi juga untuk dia. Mudah-mudahan semuanya lancar ya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.